Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat malam. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, sejumlah badan usaha milik negara atau BUMN masih meminta penyertaan modal. BUMN yang seharusnya dapat berkontribusi bagi penerimaan negara justru menyedot anggaran di saat negara membutuhkan anggaran yang besar. Presiden bahkan meminta menutup BUMN yang sakit-sakitan agar tidak lagi menjadi beban. Sudahkah transformasi BUMN buahkan hasil? Topik inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini bersama saya, Frederika Widiasari Dewi. Inilah Economic Challenges dalam episode Suntik Mati BUMN Sakit-Sakitan. Terlalu keseringan kita proteksi, sakit tambahi PMN, sakit suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali. Nah, kalau Pak Menteri sampaikan kepada Untuk membahas topik ini telah hadir bersama saya Nawal Nelly, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN. Selamat malam, Bu Nelly. Malam. Marwan Jafar, anggota Komisi 6 DPR RI. Selamat malam, Pak Marwan. Malam. Toto Pranoto, pengamat BUMN. Selamat malam, Pak Toto. Malam. Dan telah bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom, Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN. Selamat malam, Pak Dahlan. Selamat malam, Kiki. Selamat malam, pemirsa. Malam, Bapak. Sebelum memulai diskusi, kita saksikan tayangan berikut ini. Tahun 2022. Sementara target penerimaan dividen negara dari BUMN tahun 2022 hanya sebesar 35 triliun rupiah. Rendahnya kontribusi BUMN bagi penerimaan negara tentu menjadi pertanyaan di tengah besarnya anggaran PMN yang digelontorkan negara tiap tahunnya. Di sisi lain, misi penugasan BUMN adalah mengerjakan proyek-proyek pemerintah, juga membuat sejumlah BUMN justru mengalami kesulitan keuangan dan mustahil dalam mengejar keuntungan. Lalu bagaimana membenahi produktivitas BUMN? Apakah transformasi BUMN sudah membuahkan hasil? Ya, Bu Nelly. Tadi kita lihat bersama Presiden begitu gusar ya dengan suntikan modal, kemudian PMN untuk BUMN-BUMN yang sakit. Sebetulnya apa sih Bu kendalanya? Kenapa kinerja BUMN itu belum seperti yang diharapkan? Oke, mungkin kita harus fair juga ya. Kinerja BUMN, definisi kinerja BUMN itu apa ya sebenarnya ya. Memang di tahun 2020 it's a tough year, bukan cuma buat BUMN ya, even for private sector juga agak berat ya.
pendapatan kita secara konsolidasian di tahun 2020 itu 1.900 triliunan konsolidasi eliminasi. Tahun sebelumnya di 2.000 triliun. Itu penurunan yang cukup tajam dan di profitabilitas juga mengalami penurunan. Tapi penurunan ini bisa diimbangi dengan penurunan efisiensi biaya-biaya langsung, ya. Tapi memang tahun 2020 tuh tough dari beberapa aspek, ya. Yang pertama, of course, COVID. Ya, kita punya klaster logistik, pariwisata dan sangat pendukung, terdampak ya, Bu? sangat terdampak. Kita juga punya ada juga faktor tahun 2020 yang menyebabkan kinerja keseluruhan juga mengalami pelemahan. Terutama di bagian akuntansinya nih, Mbak Kiki, perubahan perubahan PSAK seri 7. Nah, dua ini like a perfect storm, baik BUMN maupun swasta. And to that extent, despite all of these, what we can say is bottom line-nya kita masih tetap positif, ya, untuk keseluruhan BUMN. Memang turun, tapi bottom line-nya positif di 13 triliun. Dan ini kalau aku lihat kontributor utama ya karena penurunan pendapatan di top line dan karena juga pencadangan yang lebih besar di sektor perbankan terutama. Dan itu sebenarnya membuat neracanya lebih konservatif. Dari segi angka memang mengalami penurunan, ya. Tapi dari segi kinerja, definisi kinerja kan BUMN itu mandatnya ada dua ya, Mbak Kiki ya, sosial, ada juga profit ya. I think di tahun 2020 it is very challenging for anybody to sort of like realize a huge profit. Tapi kinerja sosialnya jalan apa enggak? That's the essence kan. Dan di masa pandemi COVID itu poin-poin sosialnya ini kerasa banget di BUMN jalannya. Kita sepertinya tahu ya Ibu, kalau yang untuk BUMN yang memang in the tough year 2020 memang sangat terdampak. Tapi ada juga BUMN yang sebenarnya sudah dari tahun ke tahun itu sakit gitu ya. Itu sebenarnya karena apa Ibu? Oke. Mungkin macam-macam ya. BUMN is a portfolio ya. But if I want to extract certain thread, common theme, kenapa kok kehit besar di tahun 2020, itu mungkin salah satunya ya karena mereka tumbuh sangat agresif di tahun-tahun sebelumnya, 2018, 2019 itu memang pertumbuhan capex sangat agresif. Some of the SOEs, neracanya itu udah agak leverage ya. Ditambah dengan pelemahan yang mendadak di tahun 2020, nah itu tambah teraksentuasi. Itu salah satu sebabnya. Iya, Pak Dahlan, apa pendapat Bapak? Bapak kan pernah menjabat sebagai Menteri BUMN, Bapak juga sukses ini ya mengawal perusahaan swasta dan pernah menjadi Dirut BUMN. Kalau Bapak melihat itu lebih karena apa Bapak yang kinerja perusahaan BUMN yang sebenarnya udah sakit bertahun-tahun bukan karena tahun COVID sih sebetulnya? Ya. Jadi ada kelompok, memang ada kelompok kira-kira 20 atau 17 begitu, yang praktis sebetulnya sudah mati lah. Cuma mayatnya belum dikuburkan, gitu saja. Kenapa mayatnya belum dikuburkan? Karena proses penguburan mayatnya BUMN itu tidak mudah, tidak seperti swasta, cukup likuidasi atau dibubarkan oleh pemegang sahamnya. Sedangkan di BUMN kan harus melalui prosedur, kalau zaman dulu harus lewat DPR segala macam, sehingga tidak mudah memang mematikan. Kalau tadi barusan ditayangkan daftar sejumlah BUMN itu, praktis kan sebetulnya itu sudah mayat semua, cuma belum dikuburkan. Sehingga apakah yang disebut suntik mati di judul acara ini adalah itu proses penguburannya saja. Jadi memang itu sudah mati lah, semua tadi itu sudah mati. Sehingga ada yang sudah dikuburkan, ada yang semuanya belum dikuburkan, hanya gitu. Sehingga sekarang bagaimana cara menguburkan yang baik. Nah, saya lihat sekarang kan perkembangan politik kan luar biasa bagusnya, dalam pengertian pemerintah ini kan sangat berhasil mengendalikan politik. Berarti DPR saya lihat selalu menyetujui apapun yang diinginkan pemerintah. Memang dalam kondisi seperti ini sebaiknya cepat-cepatlah itu dikuburkan supaya tidak ngotor-ngotori daftar
perusahaan BUMN. Kelihatannya BUMN ini banyak sekali, tapi sebetulnya banyak yang sudah jadi mayat. Jadi sekarang kan nggak ada hambatan lagi di DPR karena pemerintah sudah sangat bisa mengendalikan DPR. Dengan demikian guburlah cepat-cepat supaya cepat itu habis dari daftar, supaya tidak merusui, tidak bikin panjang saja daftarnya, tapi sebetulnya sudah tidak ada barangnya. Secara umum apa yang salah dengan BUMN tersebut, Pak? Apakah bisnis modelnya sudah tidak kompatibel dengan zaman atau pengelolaannya inefisiensi atau seperti apa, Bapak? Banyak sekali, misalnya kertas ledger sudah pasti itu sejarahnya panjang sekali, itu terkait sama krisis 98 yang kemudian dia mengeluarkan surat utangnya kemudian tidak bisa nebus, kemudian ruwetnya luar biasa. Nah, dan kemudian kebetulan memang pabrik kertas belakangan itu sudah pasti kalah dengan perkembangan zaman. Digitalisasi ya Pak ya. Tapi kan luas sekali lahannya sehingga harus diselamatkan gitu. Tapi pada dasarnya memang itu sudah nggak bisa lagi. Kemudian apa tadi disebutkan ada beberapa tadi juga terlalu kecil. Menurut saya juga sudah waktunya untuk dibubarkan saja. Praktisnya untuk dikuburkan karena sebetulnya itu kan sudah mayat. Baik Bapak, saya ke Pak Marwan. Sebenarnya Bapak kalau melihat saat ini ya, sebenarnya sudah sangat pengelolaan BUMN banyak sekali yang dilakukan dengan klasterisasi, holdingisasi, luar biasa. Tetapi kalau dari pandangan Bapak, apalagi yang masih harus dilakukan Bapak? Holdingisasi sudah dilakukan dan klasterisasi juga sudah dilakukan. Yang paling penting adalah seperti yang disampaikan Pak Dahlan tadi, memang banyak BUMN yang masuk ICU. Nah, yang BUMN yang bagian menilai pun itu sebetulnya juga sudah masuk ICU. Dua-duanya masuk ICU. Jadi ini memang segera harus dilikuidasi. Atau kalau tidak dilikuidasi, dimerger dengan yang lain. Misalnya Pertani dimerger dengan Sang Hyang Sri dan seterusnya. Sehingga ini menjadi lebih hidup. Bukan mati, tapi lebih hidup. Dan itu tentunya butuh effort yang luar biasa. Oleh karena itu maka salah satu cara yang paling konkret hari ini adalah holdingisasi segera diselesaikan, berikut kinerjanya dan ukurannya, KPI-nya dan seterusnya. Kalau cita-cita kita misalnya punya super holding misalnya, kenapa tidak dilakukan misalnya itu. Dan itu bisa dirintis dari sekarang supaya lebih kompetitif, tidak hanya pada level nasional, tapi juga pada level global. Misalnya kita ambil contoh Temasek, Khazanah, itu kan mereka super holding jadinya. Sehingga mereka mampu berkompetisi dengan negara-negara lain. Nah, saya kira Indonesia sudah saatnya, saya sebetulnya menagih ini, apa yang disebut orang-orang profesional itu, bagaimana mengelola negara BUMN ini. Sehingga ini betul-betul kompetitif dan memang produktif, di samping memang ada tugas-tugas sosial PSO yang harus dilakukan. Nah, orang-orang inilah yang kadang-kadang memang perlu dievaluasi begitu. Tingkat profesionalitasnya dalam tanda kutip ini harus dievaluasi. Harus capable, iya, capable dan memang betul-betul cakap, punya expertise dan seterusnya. Ini yang harus diperbaiki. Itu artinya SDM yang perlu diperbaiki. Yang kedua adalah saya kira saya setuju dengan Menteri BUMN bahwa penataan ekosistem di dalam BUMN ini juga penting. Karena tanpa itu diperbarui secara radikal, sekali lagi, secara ekstrim, maka ini tidak akan berjalan dengan baik. Saya lihat sebenarnya roadmap dari Kementerian BUMN sudah sangat jelas ya Bu Nelly, nanti mungkin bisa di-share. Tapi kita akan kembali, saya akan kembali dengan Pak Toto ya sebagai pengamat BUMN, bagaimana Anda melihat perkembangan saat ini terkait pengelolaan BUMN. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Terlalu keseringan kita proteksi, sakit tambahi PMN, sakit suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali. Nah, kalau Pak Menteri sampaikan
Masih bersama saya, Frederika Widiasari Dewi dalam Economic Challenges Suntik Mati BUMN Sakit-Sakitan. Saya ke Pak Toto. Pak Toto sebagai pengamat BUMN, melihat rencana penutupan BUMN yang tadi Pak Dahlan bilang sebenarnya udah mayat tinggal dikubur tadi, sebenarnya menurut Bapak apa yang salah selama ini dengan pengelolaan BUMN yang menjadi seperti itu? Kan kita pasti mengakui banyak sekali BUMN juga yang berkinerja sangat baik, tapi khusus untuk yang sakit itu menurut Bapak apa yang salah dengan pengelolaannya? Ya, sebetulnya rencana pemerintah ya akan menutup sekitar 7 sampai 12 BUMN itu saya kira sih sudah sangat wajar dan mungkin itu seharusnya dilakukan sudah beberapa tahun yang lalu ya, bukan sekarang. Kenapa wajar? Karena memang sebagian besar BUMN yang mau ditutup itu kan memang juga sudah berhenti operasi sebetulnya ya. Dan sebagian lagi juga sudah dalam kategori yang memang tidak kompetitif dalam arti seperti ini. BUMN-BUMN itu kan ada yang produk jasanya strategis ya, atau dia produk jasanya sudah bisa digantikan, disubstitute oleh operator bisnis yang lain. Kalau menurut saya saat ini mereka kondisinya ya, produk jasanya sudah tidak lagi kompetitif karena sudah kalah dengan pelaku yang lain, dan kemudian secara internal ya, kondisi keuangannya juga sudah relatif merah. Yang menurut saya itu opsi likuidasi adalah salah satu pilihan. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat statistik data seluruh BUMN, itu kan kondisinya Pareto ya. Jadi the big 20 itu kira-kira dia sudah menguasai penjualan hampir lebih dari 80% ya, in terms of sales. In terms of aset juga sama aja. Jadi pertanyaannya, buat apa kita punya lebih dari 100 BUMN kalau kinerjanya ternyata didominasi sekarang oleh... udah dirampingkan kan Pak? Ya, jadi mungkin maksudnya sekitar 40-an ya Bu ya? Siapa tahu dengan jumlah BUMN yang lebih sedikit, tapi lebih sehat, itu akan lebih baik buat pemerintah juga supaya kita bisa punya pemain-pemain BUMN yang bisa bersaing di pasar global lah, kurang lebih seperti itu ya. Itu pasti Pak, tapi maksudnya kenapa sampai terjadi seperti itu? Apakah mereka tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, era digitalisasi, mereka nggak bisa menyesuaikan, atau bisnis modelnya sudah obsolete? Saya kira itu banyak sebab ya. Tadi Bu Nelly sudah sampaikan sebetulnya bahwa tugas BUMN itu kan bukan cuma sekedar urusan tujuan komersial, ada juga tujuan-tujuan dalam rangka menyelesaikan public service obligation dan lain-lain ya. Itu dua hal itu yang kadang-kadang juga tidak mudah BUMN untuk bisa melaksanakan dua hal sekaligus ya. Tapi menurut saya memang yang lebih penting adalah ketidakmampuan secara organisasi ya, untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman, dengan teknologi disruption yang terjadi di mana-mana, menyebabkan kemudian BUMN itu tidak sanggup lagi untuk berkompetisi ya. Jadi hal ini menurut saya yang agility ini yang penting ya, supaya BUMN ke depan lebih bisa punya daya saing sebetulnya. Saya ke Bu Nelly, seberapa susah Bu BUMN melakukan transformasi ya? Transformasi itu kan sebenarnya mindset ya, Mbak Kiki ya. Jadi memang harus ada tone dan awareness dari masing-masing BUMN untuk reseptif terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, and this is coming from the experience yang kita pas masuk ini. Makanya di roadmap BUMN kita tuh salah satu yang kita emphasis banget itu business model innovation. Karena market di sekitar kita itu benar-benar bergerak jauh lebih cepat daripada birokrasi yang menyelimuti BUMN ya. And to that extent susah tapi harus dijalanin kalau yang ini, because it's imperative for survival. Nah, gimana kita bisa encourage as a ministry, how can we encourage business model innovation? Sebenarnya klasterisasi itu salah satu strategi untuk membentuk BUMN itu dalam value chain yang sama, sehingga mereka bisa saling exchange ideas and learning curve-nya itu nggak mulai dari nol, build on each other's learning curve for the same value chain. Itu salah satu strategi yang kita lakukan untuk bertransformasi lah istilahnya ya. Other thing ini juga orang, people lagi ya. Itu juga menarik ya Bu, kan Pak Menteri sampai bilang kayak kalau direksi nggak mau berubah saya ganti, seperti apa? Susah itu sih Bu manage orang? I think we have to install that mentality juga. Ini kan sama dengan amanah ya. Itu amanah buat direksinya, akhlak dan amanah terutama yang depan ya. And part of amanah is putting the right people in the right place for an institution kayak sebuah BUMN gitu ya. And that's the biggest challenge. Jadi I think it's part of doing the job actually, to put the right people in the right place yang punya
mentalitas yang sama dan skill set yang bisa untuk membawa BUMN ke next step, because at the end of the day is a people game. Iya, karena itu adanya akhlak itu bagus sekali ya Bu, nilai-nilai akhlak ya, bagus sekali ya. Exactly. Baik, saya ke Pak Dahlan. Pak Dahlan, pengalaman Bapak dulu seberapa sulit Pak mengelola orang Pak, direksi terutama di BUMN, seperti apa Bapak? Ya, tentu waktu itu sih saya mengatakan bahwa saya hanya mau tahu direktur utamanya. Saya nggak mau tahu direksinya, karena setiap direksi harus loyal kepada direktur utamanya dalam pengertian satu tim. Sehingga waktu itu saya memang jangan ada direktur yang boleh ke menteri, karena nanti pada cari jalan sendiri-sendiri. Tapi saya pada dasarnya sangat setuju dengan apa langkah-langkah Menteri BUMN yang sekarang, dan bagus sekali. Tinggal masalahnya yang mau disuntik mati ini, ayolah, sudahlah, tetapkan saja tanggal berapa, itu sudah nggak ada lagi di daftar BUMN, gitu saja. Biar ini kan sudah bertahun-tahun yang lalu, daftar yang mau dimatikan yaitu, kemudian sekian tahun kemudian daftar yang mau dimatikan yaitu lagi, sekian tahun kemudian daftar yang mau dimatikan yaitu lagi. Nah sekarang sudahlah, ditetapkan aja tahun berapa atau tanggal berapa dimatikan, dan prosesnya seperti apa, karena menurut pendapat saya sekarang itu sudah tidak sulit lagi dengan terjadinya kekompakan politik yang luar biasa sekarang ini. Beda dengan dulu membubarkan harus ada persetujuan DPR. Sekarang memang mungkin harus ada persetujuan DPR, tapi kan mudah mendapatkannya begitu. Atau ada jalan lain, yaitu di BUMN itu ada nama perusahaan namanya PPA. Perusahaan pengelola aset. Nah dulu ada rencana bahwa perusahaan-perusahaan yang kecil-kecil, yang ruwet-ruwet, yang sudah mati ini semuanya pindahkan menjadi anak perusahaannya PPA, bukan untuk dikelola tapi untuk dimatikan. Karena kalau yang mematikan itu PPA, itu prosedurnya lebih gampang, karena tahap pertama 17 perusahaan ini atau berapapun itu semua menjadi anak perusahaannya PPA. Setelah menjadi anak perusahaannya PPA, oleh PPA dimatikan. Sehingga dia mematikan anak perusahaannya. Lebih simpel mestinya secara teoritis, tapi saya tidak tahu kenapa juga daftar ini masih terus ada sekian tahun kemudian. Ayolah, Bu, kita tetapkan aja bulan depan misalnya, akhir bulan, 17 ini sudah ada lagi, supaya nggak usah disebut lagi tahun depan dan seterusnya. Baik, Bapak, kalau kita lihat sekarang sebenarnya dengan aset hampir 9.000 triliun ya, kemudian kontribusinya mungkin belum optimal seperti yang diharapkan. Sebenarnya apa yang bisa untuk mendorong produktivitas BUMN ini, Bapak? Nah, kita bicara ini agak tidak baik karena suasananya suasana COVID sudah 2 tahun, sehingga mau diapakan, karena Garuda ya nggak punya penumpang, kemudian hotel juga kosong dan seterusnya. Kemudian kan yang baik ini kan praktis hanya bidang kesehatan, kemudian infrastruktur, karena infrastruktur yang lagi digalakkan. Ya menurut pendapat saya memang fokus saja, kalau memang pemerintah menghendaki infrastruktur ini dibangun besar-besaran. Tadi Bapak Presiden kan tidak mengharamkan PNM, cuma yang sakit-sakitan, yang sudah rugi terus, jangan di PNM, bukan berarti tidak akan ada PNM. Sehingga keputusan untuk memberikan PNM untuk perusahaan-perusahaan yang membangun tol Sumatera, saya kira tanpa PNM kan nggak mungkin bisa jalan dan tidak mungkin selamat. Jadi untuk ke depan menurut saya holdingisasi itu jalan keluar yang sangat baik, dan sekarang sudah begitu banyak yang diholdingkan, dan saya dengar masih akan jalan terus. Saya kira itu langkah yang perlu disambut dan didukung semua pihak. Karena sebetulnya kalau kita lihat seperti kontribusi BUMN yang besar dan sukses ya Bu Nelly ya, di pasar modal juga, bagaimana mereka menjadi emiten-emiten terbesar di Bursa Efek Indonesia, mereka bisa sukses. Tentunya ini juga harapan supaya yang lain juga bisa mengikuti, mungkin dari sisi produktivitas, efisiensi dan sebagainya. Saya ke Pak Toto. Pak Toto, kita kan semua tahu ya BUMN itu kan punya tugas selain sebagai value creator tadi ya, bagaimana untuk mendapat profit, kemudian dengan mempertimbangkan risiko tentu, dan juga sebagai agent of development. Anda melihatnya bagaimana supaya bisa melakukan kedua fungsi ini tapi dengan tetap sustain gitu, business sustainability? Ya, idealnya memang dua hal tadi bisa dilakukan sekaligus paralel ya.
Jadi kalau mereka bisa berhasil ya sebagai suatu entitas yang mengejar orientasi profit, kemudian mereka bisa mengenerate income dan profit yang cukup, maka tentu nanti sebagian itu bisa direalokasikan misalnya untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan terkait dengan public service obligation-nya misalnya ya. Tapi juga kita harus lihat ya seberapa besar itu tugas yang diberikan. Karena kalau betul-betul besar sekali misalnya juga mungkin itu akan menyulitkan bagi sisi pengelolaan keuangan BUMN-nya. Sehingga menurut saya juga penting bagaimana kemudian negara ya memberikan suatu alokasi yang pas gitu sehingga tidak menyulitkan kondisi keuangan BUMN-nya. Jadi kalau PMN itu kan sebetulnya ukurannya yang paling gampang dilihat seberapa jauh efisiensi yang sudah dikerjakan ya. Semakin efisien berarti itu layanan kepada publiknya semakin bagus sehingga deliveries-nya juga akan bagus begitu ya. Nah, yang kita lihat sekarang kan dalam beberapa hal kelihatannya PMN diminta dijalankan oleh BUMN, tapi kemudian dari sisi kecepatan pemerintah ya, tanda petik bisa mengganti pembiayaannya agak lambat sehingga ini membuat laju dari BUMN-nya menjadi agak terhambat. Nah soal-soal ini kalau bisa diselesaikan lebih cepat, saya kira akan lebih baik ya. Tapi saya kira kembali idealnya kalau dua-duanya memang bisa dilakukan secara paralel dengan baik. Saya ke Pak Marwan, saat ini BUMN yang berkontribusi besar ya Pak, seperti dari perbankan, kemudian Pertamina, ya, kemudian telekomunikasi. Seberapa besar sebetulnya kontribusi terhadap penerimaan negara dan harapan ke depan seperti apa Pak untuk bisa BUMN itu lebih berkontribusi terhadap penerimaan negara? Sebelum ke situ saya kembali pada ini surprise sekali statement Presiden ini. Dan ini sama dengan perintah itu sebetulnya. Oleh karena itu maka kami mendukung tentu Menteri BUMN jika memang sesegera mungkin melakukan apa yang diperintahkan oleh Presiden. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai PMN. PMN sendiri ada dua memang. PMN yang memang biasa ya dan untuk kebutuhan sehari-hari dan kemudian yang kedua adalah PMN penugasan. Dan PMN penugasan ini saya kira juga penting karena titik tolak dari pemerintahan ini adalah pembangunan infrastruktur. Misalnya tol Sumatera yang dikerjakan oleh Utama Karya. Ini kan memang kalau kita harapkan profit tentu tidak. Karena ini penugasan maka ya kita dukung 100% ini keberadaan PMN-PMN yang memang sifatnya penugasan. Maka oleh karena itu nanti di dalam undang-undang yang sedang dibahas ini, direvisi ini Undang-Undang BUMN, saya kira itu dimasukkan dalam pasal tertentu sehingga tidak multi tafsir dan tidak ada debatable soal ini PMN mana yang boleh dan PMN mana yang tidak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah soal pertanyaan tadi. Ke depan seperti apa? Ke depan memang harus dirampingkan betul. Anak cicit itu harus yang ribuan itu sudahlah. Itu harus kita hilangkan semua itu. Dan kita berpikir efisiensi, efektivitas sekaligus bagaimana BUMN ini adalah 30%-nya urat nadi negara, keuangan negara, mau tidak mau, ya memang BUMN ini harus menyumbangkan dividen kepada negara. Iya Pak, baik. Saya nanti Bu Nelly bisa share sedikit roadmap ke depan ya kan, holdingisasi, kemudian klasterisasi, sangat menarik untuk masyarakat ketahui. Tapi jangan kemana-mana, tetaplah bersama saya dalam program Economic Challenges Suntik Mati BUMN Sakit-Sakitan. Kembali lagi bersama saya, Friderika Widyasari Dewi dalam Economic Challenges Suntik Mati BUMN Sakit-Sakitan. Saya ke Bu Nelly. Bu Nelly, kita semua melihat bahwa bagaimana Kementerian BUMN ini punya konsep yang sangat diapresiasi oleh semua pihak. Ibu bisa share sedikit bagaimana rencana ke depan Bu untuk BUMN ke depan dari mulai 140-an ya, kemudian sudah di concise jadi 100, sekarang 70 ya, tapi end state-nya akan ke 40. 41-an. Jadi awal tahun 2020 itu kan pandemi COVID terjadi ya. We built that roadmap initially and then we revamped it very quickly. Roadmap-nya itu sebenarnya tujuannya adalah mensimplifikasi struktur dari yang tadi Mbak Kiki mention 145
Itu kalau dilihat spektrumnya emang sangat luas ya. Ada yang BUMN yang emang besar-besar, ada yang kecil-kecil. So we did the clusterization and actually in essence of the clusterization itu kita sebenarnya klasifikasi BUMN itu ke beberapa bucket. Bucket yang memang commercial, bucket yang emang sosial, dan bucket yang nggak commercial, nggak sosial, dan nggak profitable juga ya. Jadi ini yang bucket yang terakhir ini yang kita mau tackle nih sekarang. Nah, pada saat itu kita, the first strategy is to group them for management purposes and buat business model. This is part of business model innovation, is to cluster them into clusters yang value chain-nya yang sama. Maka terbentuklah 12 core cluster, ya. And there is another 13th cluster, cluster ke-13, yaitu cluster dana reksa dan PPA. Kenapa kok cluster itu dibentuk? Sebenarnya ada dua tujuannya. Pas kita lihat portfolio 145 itu kita lihat, oh ada BUMN kecil, cantik, tapi perlu di scale up, ya. Ada perusahaan BUMN yang kecil bisa disehatkan, ada perusahaan kecil nggak profitable, jadi ngapain gitu kan? So we form that 13th cluster exactly to scale up BUMN yang bagus untuk menjadi scalable dan bisa go public. And tujuannya tahun pertama itu survival. 2020 is essentially survival. Tahun 2021, 2022 ini kita beresin governance-nya, kita beresin reporting segala macam, termasuk di dalamnya is the clustering and restructuring initiative. Harusnya tahun ini udah sebagian besar that restructuring shape-nya udah terbentuk. Mungkin ada sedikit sisa-sisa di 2022. Beyond 2022 itu udah mulai unlock value, realization of value, termasuk sending qualified BUMN for public, so that increased public participation investment di BUMN. And we're quite ambitious in that regard, because those are the years yang mana harusnya pemulihan ekonomi juga kita optimis bisa di-seize. And if there is anything yang filosofinya kita mau ambil, itu adalah jangan sia-siakan krisis yang ada sekarang, ya. Use this crisis to genuinely change the business fundamentally for the future. Nggak cuma survive dari krisis, tapi kita harus lebih baik daripada sebelum krisis. Baik. Exactly. Saya ke Pak Dahlan. Tadi yang Ibu Nelly sampaikan, Pak, tentang bagaimana kita pengelolaan BUMN dan kemudian ada governance, ya, kemudian tata kelola itu seperti itu. Bagaimana pendapat Bapak kalau BUMN ini kemudian dipaksa untuk terbuka gitu, Pak, ya, untuk listed di bursa seperti itu? Pandangan Bapak seperti apa? Apakah ini bisa membantu, Pak? Memang sebaiknya begitu, karena apapun kalau sudah masuk pasar modal itu kan intervensi politik akan berkurang, intervensi dari birokrasi juga berkurang, dan perusahaan-perusahaan yang sudah masuk pasar modal itu kan direksinya bisa beralasan seandainya akan ada intervensi bisa mengatakan ini perusahaan publik, nggak bisa begitu. Itu memang saya kira yang terbaik itu di samping secara sosial kepemilikan sahamnya bisa menjadi lebih luas di tengah-tengah masyarakat, tidak lagi hanya negara. Praktis sekarang ini sebetulnya yang kita perlukan itu kan BUMN keuangan, karena apapun seandainya tidak ada BUMN keuangan, mungkin waktu krisis 98 dulu kita sudah runtuh. Kemudian yang juga penting BUMN infrastruktur, karena swasta masih lemah di situ. Kemudian BUMN pelabuhan, itu juga begitu penting, BUMN ferry atau ASDP itu begitu penting dan strategis, dan itu semua nanti adalah yang besar-besar, sedang seperti Telkom, ya suruh bisnis seperti biasa, dan saya sudah pernah dengar policy dari Kementerian BUMN sekarang juga seperti itu, sehingga sudah bagus sekali mana yang diabdikan untuk kepentingan negara, tetapi juga profesional, mana yang diabdikan untuk bisnis, dan mana yang sudah, ya sudahlah, dilego saja atau dibubarkan. Mungkin dilego lebih baik, karena kalau dilego kan bisa dapat uang. Atau ya dibubarkan daripada bikin semrawut di dalam. Terima kasih. Karena sebenarnya potensinya luar biasa ya Pak, ya, dengan saat ini BUMN yang di bursa sekitar 30-an tapi bisa menyumbang kapitalisasi pasar sekitar seperempatnya. Jadi sebenarnya luar biasa sih BUMN kita. Saya ke Pak Toto ya, Pak Toto. Kalau tadi kita berbicara tentang transformasi BUMN dan bagaimana tadi BUMN punya roadmap yang sangat jelas. Tapi bagaimana sih membuat BUMN kita tuh bisa
terus kompatibel dengan perubahan zaman nih, apa sih yang mesti diperhatiin atau dikedepankan nih Pak dalam pengelolaannya? Ya, ini ke depan saya kira yang paling penting ya. Saya kira tadi adalah bagaimana kemampuan mereka untuk bisa beradaptasi dengan cepat ya terhadap perubahan yang ada. Jadi agility ya dari organisasi BUMN itu menjadi kata kunci sebetulnya ya. How to be ini Pak, untuk mengedepankan agility itu apa yang mesti untuk bisa agile tentu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi lah ya. Tentu pertama adalah dari segi kualitas kemampuan orang-orang yang ada dalam perusahaan ya. Apakah mereka cukup bisa nggak adaptasi dengan cepat. Kedua juga tentu butuh seorang strong leader yang kuat ya. Yang bisa membawa leadership ya. Yang bisa membawa arah perubahan BUMN itu kepada situasi yang akan lebih menantang ke depannya begitu ya. Dan untuk itu maka saya kira perlu ada suatu environment juga yang mendukung. Jadi jangan sampai misalnya BUMN-nya sudah akan berubah, menerapkan berbagai macam good corporate governance yang ada, tapi environment-nya tidak mendukung. Masih banyak tanda petik ya, misalnya intervensi atau hal-hal yang dianggap melanggar prinsip-prinsip GCG sehingga membawa atau menyeret kembali BUMN ke arah praktek bisnis yang tidak baik ya. Sehingga kalau environment-nya juga mendukung, saya kira BUMN ke depan juga bisa melaksanakan ya tata kelola governance juga yang lebih baik ya. Dengan model-model itu saya kira ke depan mestinya BUMN bisa lebih baik ya. Apalagi tadi sudah disampaikan juga bahwa misalnya rekrutmen the best talent ya untuk BUMN itu juga kan sudah dilakukan bukan hanya di dalam lokal di sini saja tapi juga misalnya orang-orang profesional dari luar yang dianggap punya kapasitas ya lewat proses rekrutmen yang baik saya kira juga bisa menjadi leaders BUMN ke depan yang juga baik saya kira. Pak Marwan punya pendapat dalam hal itu terkait mungkin nanti amandemen undang-undang BUMN? Iya, saya kira ini begini, sebelum ke amandemen undang-undang BUMN, saya kira adalah bahwa selalu ada kata intervensi politik. Ini sangat pejoratif ini. Nah, padahal yang di dalam itu tidak ada politisi itu di dalam. Dan oleh karena itu holding ada yang diuntungkan juga ada yang dirugikan. Masuk pasar modal ada yang diuntungkan juga ada yang dirugikan. Ini persoalan yang debatable yang harus kita selesaikan. Mana yang kita pilih kan itu persoalannya. Oleh karena itu maka memang dibutuhkan tidak hanya strong leader Pak Toto, tetapi juga ada statementship di sini, punya nilai kenegarawanan. Jadi oleh karena itu maka ini tidak asal tebang pilih 1-2 begitu. Tapi betul-betul ini dampak bagi rakyat seperti apa, dampak bagi perusahaan seperti apa dan seterusnya. Saya kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua dalam konteks amandemen undang-undang BUMN, memang ini dibutuhkan sebuah pemikiran yang baru yang tentunya juga kompatibel dengan perkembangan zaman yang akan datang. Apa aja Pak isinya kira-kira Pak? Ya saya kira termasuk tadi soal PNPM penugasan dan tidak, lalu misalnya soal tugas dan fungsi BUMN tentang PSO dan profit dan seterusnya, itu saya kira itu akan dibahas dalam undang-undang BUMN, amandemen undang-undang BUMN. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bahwa dalam kecenderungan sekarang ini yang perlu dirangkul dan sekaligus diberikan fasilitas kemewahan adalah UMKM. Karena UMKM BUMN saya kira sudah peduli terhadap itu, tapi memang harus ditambah ini. Oleh karena itu, karena ini sebagai pengungkit ekonomi kita nasional adalah UMKM. Saya kira tadi belum nyebut UMKM soalnya. Tapi Bapak setuju kalau BUMN itu bagus untuk didorong untuk go public seperti itu untuk mendorong keterbukaan. Sepanjang ini juga terbuka begitu go publiknya. Jangan diem-diem gitu. Nanti kita bahas setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya dalam program Economic Challenges Suntik Mati BUMN Sakit-Sakitan. Masih bersama saya, Frederika Widiasari Dewi dalam Economic Challenges episode Suntik Mati BUMN Sakit-Sakitan. Lanjut ke Pak Marwan, tadi sempat kita terputus. Pak setuju kalau untuk pengelolaan BUMN lebih baik harus didorong untuk
go public seperti itu Pak, lebih untuk keterbukaan, transparansi dan sebagainya? Tentu. Ya. Jadi DPR, Komisi 6 dan teman-teman yang lain saya kira sangat mendukung Kementerian BUMN sekarang ini dalam rangka untuk melakukan perubahan culture, perubahan kinerja dan seterusnya. Kita dukung. Tidak ada DPR tidak mendukung apa yang diminta oleh Kementerian BUMN. Oleh karena itu malah kesempatan emas inilah yang harus digunakan sebesar-besarnya. Peluang yang besar inilah yang harus dipergunakan seluas-luasnya untuk memajukan BUMN kita. Jadi oleh karena itu dikotomi profesional, politisi dan seterusnya ini harus dihilangkan. Karena di sini nanti akan timbul perasaan yang tidak enak. Oleh karena itu maka harmonisasi yang sudah ada ini harus terus-menerus kita pupuk, kita tingkatkan supaya BUMN kita betul-betul memang mampu bersaing pada level global. Oleh karena itu sekali lagi bahwa kami sepenuhnya yakin bahwa kementerian ini akan mampu. Tetapi memang sekali lagi bahwa transparansi dalam konteks perubahan itu memang harus dibicarakan secara transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Itulah tujuan kami. Dalam konteks itu fungsi pengawasan tetap kita jalankan. Bahkan soal PNPM itu BPKP yang akan mengkoreksi, BPK juga akan mengkoreksi. Itulah bentuk dari upaya transparansi itu. Jadi sinergi ya Pak ya? Sinergi antara DPR dengan Kementerian BUMN tentu baik. Dan tidak ada soal itu. Dan semua kebijakan yang ada di Kementerian BUMN yang baik itu tentu akan kita dukung. Baik Pak, saya ke Pak Toto. Pak Toto ada punya pendapat tentang tadi undang-undang BUMN yang kemudian sedang digodok di DPR? Ya, menurut saya sih secara fundamental ya, yang paling penting itu adalah bagaimana secara kelembagaan itu posisi BUMN dan Kementerian BUMN bisa menjadi lebih kuat begitu ya. Dalam undang-undang yang sekarang masih berlaku, Undang-Undang 19 2003 kelihatan ya, ada semacam dualisme. Di satu sisi dalam pasal 1 disebut misalnya BUMN adalah perusahaan milik negara di mana penyertaan modalnya adalah dari modal yang sudah dipisahkan, APBN misalnya. Tapi Undang-Undang Keuangan Negara bilang masih bahwa BUMN dan lain-lain adalah bagian dari keuangan negara. Dalam konteks prakteknya kemudian yang terjadi adalah apabila misalnya ada BUMN melakukan suatu corporate action begitu ya, dan kemudian mengalami kerugian. Apakah kerugian ini masuk nggak sebagai bagian dari kerugian negara? Karena kemudian kalau itu yang terus dilakukan treatmentnya, ini kan membuat menjadi kesulitan bagi para eksekutor, para direksi BUMN ya. Apalagi juga prinsip apa yang disebut dengan business judgment rule itu juga belum sepenuhnya bisa dipahami dengan cukup clear begitu ya. Sehingga ini menurut saya bisa memberikan semacam tanda petik ketakutan begitu ya kepada para eksekutor, direksi BUMN ya. Harus apabila nggak clear ini. Memang harus ada rule-nya Pak. Rule-nya harus dibuat. Game-nya juga harus dibuat. Sehingga ini tidak melanggar hukum dan memang betul-betul itu berasal dari stakeholder yang baik. Jadi saya kira amandemen itu harus masuk ke arah sana menurut saya. Saya ke Pak Dahlan. Pak Dahlan, apa harapan Bapak untuk BUMN Indonesia yang lebih baik ke depan? Ya, kalau kaitannya sama perubahan undang-undang, saya setuju dengan Pak Toto tadi. Sebetulnya saya juga ingin menyampaikan itu, yaitu penegasan tentang business judgment rule. Itu sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi, sehingga tinggal memperjelas saja. Sehingga nanti mana yang bisa disebut ini merugikan keuangan negara, mana yang disebut ini rugi secara bisnis. Jadi ada rugi secara bisnis, ada tapi tidak merugikan keuangan negara, sehingga tidak semua kerugian di perusahaan itu disebut merugikan keuangan negara. Saya kira itu bagian terpenting yang bisa membela teman-teman BUMN. Kemudian yang lain, saya ingin mengusulkan agar ada pemikiran yang serius mengenai keberadaan perkebunan yang ada di Pulau Jawa. Karena tanah-tanah perkebunan ini dan kinerjanya itu memang sudah mungkin zaman sudah berubah. Mumpung kita Presiden Pak Jokowi ini mempunyai pemikiran yang baik dan DPR juga selalu mendukung, maka bagaimana agar PT perkebunan yang di Jawa ini tetap PT-nya ada, usahanya ada, tetapi tidak perlu mengelola sendiri kebunnya. Mungkin kebun itu katakanlah kebunnya berapa ribu hektar dibagi. Mungkin satu orang diberi hak mengelola 2 hektar,
arahnya yang menentukan adalah PTPN, kemudian jenis tanamannya yang menentukan PTPN, pemasarannya nanti PTPN, tetapi PTPN tidak langsung mengelola lagi, anggap aja seperti Nike lah atau Adidas. Kan Nike juga bisa besar tanpa punya pabrik sepatu. Jadi untuk perkebunan di Jawa, saya kira ini perlu pemikiran yang serius karena penduduk Jawa yang miskin, yang padat, dan kecenderungan terjadi intervensi ke dalam tanah perkebunan itu begitu luas, semakin tahun semakin luas. Maka bagaimana kalau ada pemikiran yang radikal tentang bahwa perkebunan. PT perkebunan di Jawa seperti Nike saja atau seperti Adidas, tetapi rakyat di sekitar perkebunan itu menjadi pengelola masing-masing, apakah 2 hektar, apakah 5 hektar, sesuai dengan kemampuan rakyat. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Baik, Pak Dahlan ini kan kita punya program namanya Raw Sugar. Betul Bu ya? Betul. Ya ini kan memang harus ada kerjasama yang serius antar PTPN dan kemudian ini didukung oleh masyarakat luas. Baik Bapak. Keputusan politik soal Raw Sugar ini kan sudah ada. Dan ini saya kira juga menjawab apa yang disampaikan Pak Dahlan. Baik, saya terakhir nih Bu Nelly, sebagai perwakilan dari Kementerian BUMN bisa disampaikan kepada kita semua apa rencana ke depan, rencana besar ke depan supaya kita yakin BUMN itu ke depan akan lebih maju lagi. Mungkin ini juga harapan juga sama komitmen juga dari kementerian. Harapannya nih yang perubahan-perubahan yang dijalankan sekarang itu benar-benar diinstitusionalisasi ya. Ini mungkin mumpung ada Pak Marwan juga di sini. Jadi transparansi, governance, akuntabilitas yang jelas antara sosial dan komersial. Dan yang tadi PMN kalau ada proyek strategis nasional dianggarkan dengan benar lah kalau emang multi year ya kita iniin. Harapan kita sih perubahan-perubahan yang kita sponsorkan tahun ini diinstitusionalisasi. Karena aku kalau contemplate balik ya pertanyaan Mbak Kiki yang pertama tadi, apa sih sebabnya BUMN kayak gini kan ya? Memang benar kadang kita nggak reaktif nggak apa. Tapi if you look into deeper, sebenarnya mungkin ada kekhawatiran untuk bertindak lebih, ada kekhawatiran untuk ambil resiko. Nah kalau bisnis nggak berani ambil resiko, itu akhirnya bisa ketinggalan. So what we're trying to encourage di sini, dan aku orang resiko ya, jadi aku harus juga hati-hati juga ngomongnya. What we're trying to encourage here is not to deter pengambilan resiko, makanya ada business judgment rule tadi. Ya, coba dilengkapi dengan alat-alat pengendalian resiko yang lebih ini. Baik, demikian Economic Challenges malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dahlan, Ibu Nelly, Pak Toto, Pak Marwan. Dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV